Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman saya semua pemaparan tentang satu mata kuliah, yaitu analisa proses bisnis dengan materi yaitu knowledge management. Yang materi yaitu knowledge management. Dari sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari knowledge management itu sendiri. Knowledge management digunakan dalam pengelolaan pengetahuan organisasi untuk menciptakan nilai dan menghasilkan keunggulan, bersaing, atau kinerja prima kombinasi pengetahuan manusia dalam organisasi yang akan menghasilkan pengetahuan organisasi yang berbeda. Hanya saja, organisasi yang memiliki banyak pengetahuan berkualitas belum tentu mampu menghasilkan barang atau jasa yang sama kualitasnya. Maka dari itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki knowledge management yang digunakan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari perusahaan. Kemudian ada lagi dengan istilah namanya manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan itu adalah sebuah proses perencanaan dan pengontrolan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan, yaitu proses yang membantu suatu organisasi atau lembaga dalam mendapatkan, memilih, menyebarluaskan, dan mentransfer informasi yang dianggap penting dan informasi yang didapat dari beragam keahlian seseorang, seperti informasi yang muncul pada saat diskusi, menyelesaikan masalah organisasi, pembelajaran, dinamis, perencanaan, strategis, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu fungsi dan manfaat dari knowledge management. Manajemen pengetahuan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan, perekaman, perorganisasian, penyaringan, analisis, dan penyebaran pengetahuan eksplisit dan implisit, serta dapat menunjukkan fungsi strategis dengan sangat jelas. Fungsi adanya aplikasi manajemen pengetahuan adalah sebagai perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan dari perikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan eksternal dan sebaliknya. Pengambilan pengetahuan dari penyimpanan eksternal yang disaring sesuai dengan kebutuhan yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, kemudian implementasi knowledge management, yaitu untuk memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat adanya manajemen pengetahuan perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghematan waktu biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan dan struktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lain, sehingga perusahaan akan mendapat penghematan waktu dan biaya. Kemudian peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, dan akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas kepada setiap karyawan dan dapat meningkatkan kompetensinya masing-masing. Kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, perusahaan akan dapat mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Kemudian peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada kemudian digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produknya akan meningkat. Nah, lalu kita beralih dengan topik komponen knowledge management. Menurut BAT tahun 2000, knowledge management memiliki 3 komponen utama yang saling terkait satu sama, yaitu people, proses, teknologi. Ketiga komponen dapat menghasilkan suatu pembelajaran bagi organisasi. Adapun penjelasan di atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.
Di sini teman-teman kita lihat di sini bentuknya ini seperti sebuah diagram Venn yang saling terikat satu sama lain dengan persentase, yaitu people sebanyak 70%, teknologi sebanyak 10%, dan proses sebanyak 20%. Jika kita kalkulasi semuanya menjadi 100%. Dengan penjelasan yang lebih terperinci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu people. People adalah orang yang memiliki knowledge, mengelola sistem dan proses, dan berkomitmen terhadap proses strategi knowledge untuk keseluruhan organisasi. Budaya sharing mendorong penyebaran knowledge yang dibangun melalui hubungan knowledge yang efektif. Network, corps, dan strategi komunitas sosial lainnya. Kemudian yang B, proses, adalah pengaturan dan penyelarasan dari strategi, prinsip, proses, praktek untuk memastikan bahwa knowledge management berjalan dengan baik ketika diimplementasikan atau diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, atau yang C, teknologi, adalah peran atau media pendukung terpenting dalam knowledge management yang dibutuhkan individu yang memiliki kompeten yang menggunakannya. Knowledge management system memerlukan berbagai tools cukup beragam yang ikut terlibat dalam sepanjang siklus knowledge management teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi terutama komunikasi, kolaborasi, dan konten. Untuk knowledge capture, sharing, dissemination, dan application, di dalam hal ini teknologi berperan sebagai support dan enabler bagi organisasi karena people merupakan komponen knowledge management yang paling berperan penting. Kemudian kita beralih kepada jenis dan sumber dari knowledge management. Dalam perusahaan, knowledge management sering terkait dengan dokumen, tempat penyimpanan, barang harga. Selain itu, pengetahuan juga terletak pada rutinitas, proses, praktik, dan norma perusahaan. Menurut Wijaya, pada tahun 2014, knowledge dibagi menjadi dua, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Adapun penjelasan kedua pengetahuan sebagai berikut. Pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge merupakan sesuatu yang bisa diekspresikan dengan kata-kata, angka, dan disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, mana sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lain secara formal dan sistematis. Pengetahuan eksplisit ini lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain dibandingkan dengan pengetahuan implisit. Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi melalui ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan implisit, pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan suatu yang terdapat pada benak orang-orang bekerja di suatu organisasi. Tacit knowledge merupakan knowledge dari para pakar, baik individu atau masyarakat serta pengalaman mereka. Tacit knowledge ini sangat bersifat personal dan sulit dirumuskan, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Kemudian perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, pengalaman fisik, serta petunjuk praktis atau rule of thumb termasuk dalam jenis tacit knowledge. Pengetahuan implisit memiliki dua dimensi, yaitu dimensi teknis dan kognitif. Dimensi teknis bersifat informal and know-how dalam melakukan sesuatu. Dimensi teknis ini mengandung prinsip teknik pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman dan relatif sulit didefinisikan dengan atau dijelaskan. Kemudian adalah dimensi kognitif, terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealis, value, emosi, dan mental yang juga sulit dijelaskan. Dimensi ini membentuk cara seseorang menerima segala sesuatu dari lingkungannya. Kemudian level knowledge management yang dikemukakan menurut Dewiana pada tahun 2009. Knowledge management atau manajemen pengetahuan ini digambarkan dalam bentuk piramida seperti ini, teman-teman. Kemudian di tingkatan piramida pertama ada wisdom, kebijaksanaan, kemudian beralih dengan knowledge, pengetahuan, informasi, dan data. Dengan penjelasan lengkap sebagai berikut. Level 1
Pada level 1, data tersebar diinformasikan oleh processing ke informasi. Pada level ini biasanya disebut juga manajemen dokumen, yaitu mengelola isi informasi atau content management, mengorganisasikan dan distribusi informasi. Pemakai dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online pada database. Kemudian pada level 2, data analisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Pemakai bisa menyumbang informasi sistem, menciptakan isi baru, mengembangkan database pengetahuan. Pemakai bisa membaca dokumen online, mendownload, melengkapinya, dan kemudian mengirimkannya ke tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, informasi yang dapat secara terus-menerus dan diupdate. Yang level selanjutnya yaitu level 3, informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan. Hal ini memerlukan pemahaman tentang input dan output. Informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui proses pemerolehan, pendistribusi, kolaborasi, komunikasi, serta menciptakan pengetahuan baru. Kemudian yang level terakhir yaitu level 4. Pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana. Pada level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database, operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan ditambahkan kepada sistem. Kemudian siklus aliran knowledge management. Menurut Wijaya pada tahun 2014, siklus aliran knowledge management disebut sebagai General Knowledge Model atau GKM. Ini digambarkan sebagai berikut. Kemudian dengan penjelasan sebagai berikut. Knowledge creation, penciptaan pengetahuan, merupakan proses untuk penciptaan pengetahuan baru yang dilakukan dengan proses pengembangan development, penemuan, discovery, ataupun penangkapan, capture pengetahuan. Kemudian knowledge retention, penyimpanan pengetahuan, merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, serta dan kembali pengetahuan yang ada. Kemudian knowledge transfer atau pemindahan pengetahuan, merupakan proses untuk mengalirkan pengetahuan dari suatu pihak ke pihak lainnya, meliputi proses komunikasi, penerjemahan, pengubahan, dan juga pemilahan. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebarluasan pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir, knowledge utilization, pemanfaatan pengetahuan, merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatkan pengetahuan yang ada.